Perkenalkan, nama saya Cecilia Sahal dengan NIM 22051047 dari kelas 3AB2. Saya akan menjelaskan bagaimana penanganan event untuk mata kuliah Event Organizer. Sebelum saya melanjutkan menjelaskan, saya akan memberitahu bahwa video yang saya buat ini terinspirasi dari video yang ini. Saya membuat kembali video versi saya sendiri. Langkah-langkah ini dapat kalian gunakan untuk melakukan event di dalam kantor, event dalam organisasi, event sekolah, dan lain-lain. Adapun 3 tahap bagaimana membuat sebuah event. Yang pertama ada pre-event, yang kedua ada event, yang ketiga ada post-event. Tahap yang pertama adalah pre-event. Sebelum membuat event harus melakukan pre-event atau persiapan. Yang pertama yaitu membuat tim mana yang akan bekerja di dalam event dan termasuk dalam beberapa bagian. Yang kedua itu ada membuat konsep. Dalam membuat konsep, yang pertama kita harus menentukan tujuan event. Tujuan event untuk apa? Yang kedua adalah target audiens, kepada siapa event kita ini akan dilakukan. Yang ketiga ada pengisi acara atau event konten. Seperti kita harus memikirkan kepada siapa target audiens kita dan pengisi acaranya harus sesuai dengan target audiensnya. Seperti kalau kepada anak muda kita harus membawa pengisi acara atau artis-artis yang mereka sukai. Kemudian ada venue atau lokasi event. Jika target audiens kita sudah pasti dengan mudah kita dapat menentukan tempat atau venue event. Selanjutnya ada membuat rundown. Rundown ini sangat penting dalam membuat event karena segala sesuatu acara itu dapat berjalan baik kalau rundown tersusun dengan baik. Rundown juga sangat penting karena dari awal sampai akhir itu semua tim-tim dapat berjalan dengan rundown yang tersedia. Setelah rundown telah dibuat, kita dapat menentukan budget. Jika rundown sudah tersusun, pasti dana dari acara tersebut sudah terpikirkan dan setiap bagian-bagian dari dapat memasukkan dana mereka sehingga budget dalam event tersebut dapat kita tentukan. Dan kita sesudah menentukan budget, kita harus menentukan juga sumber-sumber dana. Proposal, menaikkan proposal atau melakukan pencarian dana. Setelah itu kita harus membuat workflow. Workflow itu seperti job desk masing-masing anggota seperti apa tugas yang akan mereka lakukan dan di mana mereka akan mempertanggungjawabkan tugas tersebut. Selanjutnya yaitu promosi atau publikasi. Promosi ini sangat penting agar banyak khalayak atau masyarakat atau target audiens kita dapat mengetahui event yang kita lakukan dan sehingga event kita ramai untuk didatangi banyak orang. Kita masuk di bagian kedua yaitu eventnya sendiri. Yang pertama adalah checklist all item. Itu seperti kita memastikan semua tim-tim sudah ready, semua yang kita siapkan sudah siap, sudah terpasang dengan rapi dan semua orang-orang yang akan bekerja sudah siap untuk tugas mereka masing-masing. Semuanya apa yang kita siapkan dari awal sampai akhir itu sudah ada di tempatnya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah jalankan acara sesuai rundown yang telah kita lakukan. Kita persiapkan, pastikan acara tidak molor dan tidak terjadi kesalahan. Makanya kita harus berkoordinasi dengan tim-tim yang lain menggunakan alat komunikasi seperti HT. Di tahap ketiga yaitu post event, apa saja yang harus kita lakukan sesudah berlangsungnya event. Yang pertama adalah publikasi.
kita memberikan foto-foto atau momen-momen saat event berjalan, dan kita tunjukkan kepada orang-orang bahwa event yang kita lakukan ini berjalan dengan baik. Yang kedua adalah membuat laporan. Laporan ini dapat berupa tulisan yang tercantum foto-foto atau bukti bagaimana event yang kita lakukan itu berjalan dengan baik, dan itu dapat seperti pertanggungjawaban dari orang-orang yang telah memberikan kepercayaan kepada kita, seperti orang yang memasukkan proposal, klien-klien kita, dan lain-lain. Yang ketiga adalah melakukan evaluasi. Evaluasi ini sangat penting supaya kita tahu apa yang kurang dan apa lebih dari event yang kita laksanakan. Terima kasih, demikian penjelasan bagaimana penanganan event dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya meminta maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.